Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Taufani, guru SD Negeri 10 Mendawalidah, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kayong Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan modul 1.1.A.8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menghamba pada anak. Pendidikan berpusat pada anak, melayani semua kebutuhan anak, bukan kemauan anak. Menuntun. Pendidikan mengarahkan semua kekuatan pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan masyarakat. Kemerdekaan pendidikan. Pendidikan memberikan kebebasan pada anak untuk mengembangkan ide atau gagasan serta bakat yang dimiliki anak sesuai minat dan kreativitasnya. Pendidik ibarat petani. Pendidik merawat tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat pada anak, supaya anak dapat memperbaiki laku hidupnya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Penanaman budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti melatih anak memiliki kesadaran diri yang utuh. Adapun beberapa poin refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut hasil refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun yang saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, peserta didik adalah sebuah kertas kosong yang harus diisi. Yang kedua, peserta didik memiliki daya tangkap dan tipe belajar yang sama. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada guru. Yang keempat, pembelajaran hanya mentransfer materi pembelajaran. Kelima, pembelajaran fokus pada ketuntasan dalam menyampaikan materi tanpa memperhatikan karakteristik peserta didik. Yang keenam, pembelajaran bersifat menuntut, bukan menuntun. Yang ketujuh, peserta didik tidak mendapatkan kebebasan dalam berekspresi dalam melaksanakan tugas. Yang kedelapan, hanya fokus pada nilai aspek kognitif saja. Adapun yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini antara lain sebagai berikut. 1. Pembelajaran berpusat pada peserta didik atau menghamba pada anak, di mana pembelajaran dilaksanakan untuk melayani kebutuhan anak, akan tetapi bukan menuruti kemauan anak. Yang kedua, pendidik ibarat petani yang harus merawat setiap keistimewaan karakteristik yang ada pada setiap peserta didik. Yang ketiga, peserta didik bukanlah kertas kosong, melainkan punya garis samar kekuatan yang harus ditebalkan. Yang keempat, menuntun pembelajaran yang bermakna
dengan menyelaraskan afektif, kognitif, psikomotorik, dan keterampilan sesuai kodrat anak. Yang kelima, memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide atau gagasan serta bakat sesuai kreativitas peserta didik. Yang keenam, pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar pembelajaran menyenangkan dan bermakna. Dan yang ketujuh, melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung proses pembelajaran dan keberhasilan peserta didik. Adapun yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar pembelajaran di kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain sebagai berikut. 1. Merancang pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan dengan menyelaraskan afektif, kognitif, psikomotorik, dan keterampilan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada anak atau menghamba pada anak. Yang ketiga, menerapkan sistem Among di mana pembelajaran bukan menuntut tetapi menuntun. Yang keempat, menerapkan pembelajaran yang berorientasi pada kearifan lokal. Yang kelima, memberikan kebebasan pada peserta didik untuk mengembangkan ide atau gagasan dan bakat sesuai kreativitasnya dengan tetap membangun komunikasi dan kesepakatan. Yang keenam, menerapkan pembelajaran yang melatih kecakapan abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Yang ketujuh, mengenali karakter dan latar belakang peserta didik dengan menjalin komunikasi yang baik. Yang kedelapan, menghargai atau mengapresiasi setiap kemampuan, keterampilan, dan perkembangan setiap peserta didik. Demikianlah yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi Bapak Ibu guru pejuang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.